Kemarilah. Siapa dia? Tuan Gu. Halo, Tuan Gu. Aku tidak tertarik. Pergi. Kalian semua pergi. Tuan Gu. Pantas saja, sudah hampir 40 tahun tapi masih belum berkeluarga. Tuan Gu kita ini memiliki kriteria wanita yang sangat tinggi. Teman, apakah kamu tahu arah ke asrama? Bau apa ini? Bau sekali. Teman, jika kamu ingin pergi ke asrama, jalan lurus lalu belok kiri. Tuan Gu, jangan-jangan di hatimu masih ada sosok yang tak terlupakan? Aku? Hai Bin, bisa kamu keluar sebentar? Kenapa kamu ke sini? Ayah, Hai Bin, dua-dua demam. Demamnya sampai 40 derajat. Kalau begitu bawa saja ke rumah sakit. Pin kartu banknya kamu ganti. Bagaimana aku bisa pergi ke rumah sakit? Aduh, tidak perlu ke rumah sakit, biarkan saja. Beristirahat nanti juga sembuh sendiri. Apa hubungan wanita ini dengan Luo Haibin? Istrinya Luo Haibin. Jangan permalukan aku di sini. Pergi sana, pergi. Tapi, aku... Maaf membuat Anda menunggu lama, saya mohon maaf. Ayo, mari minum. Tidak disangka, kamu menikah dengan pria seperti itu. Sudahlah, aku harap hidupmu bisa sedikit lebih baik. Aku setuju untuk investasi 5 juta dolar. Terima kasih Tuan Gu. Terima kasih Tuan Gu. Dua-dua, bertahanlah ya. Ibu akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kenapa dia ada di sana? Berhenti. Aduh, benar-benar sudah merepotkan keluarga Anda, Tuan Gu. Apakah istrimu dengan Tuan Gu? Saling mengenal? Tidak mungkin, kan? Istriku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Aneh sekali. Setelah bertahun-tahun tidak melihat Gu Jingdong, kapan dia pernah begitu perhatian pada seseorang? Jika di antara mereka berdua memang benar ada sesuatu, aku pasti punya kesempatan untuk bangkit. Tuan Gu, silakan minum airnya. Kembalilah dan jaga dia baik-baik. Baik sekali, baik. Tuan Gu, baik. Luo Haibin, kamu jahat sekali. Apa yang mau kamu lakukan? Ayo minum, buka mulutmu. Aku tidak mau. Cepatlah, aku ingin malam ini kamu harus melayani Gu Jingdong ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa rasanya begitu panas? Air ini bermasalah. Tuan Gu, Anda kenapa? Dasar wanita tak tahu malu. Jangan mendekat. Kenapa kamu ada di sini? Bantu aku. Tuan Gu, Anda memiliki status yang terhormat. Sedangkan saya hanyalah wanita yang sudah tua. Bahkan suamiku sudah 7 tahun tidak pernah menyentuhku lagi. Sepertinya aku hanya akan membuat Anda kecewa. Kamu tidak bisa membayangkan, selama bertahun-tahun ini, betapa aku sangat merindukanmu. Sebenarnya, aku dan dia saat pembagian rumah waktu itu sudah resmi bercerai. Kamu yakin? Kalian sekarang bukan pasangan suami istri? Secara hukum bukan. Di dalam hati pun, sudah tidak lagi. Akhirnya aku bisa melakukan hal besar. Bagaimana bisa aku benar-benar hamil? Jika biaya sekolah ini tidak segera dibayar, kuota pendaftarannya tidak akan bisa dipertahankan. Oh, baiklah, aku mengerti. Pasti akan aku bayar, Anda tenang saja.
Kejadian kali ini hanyalah kecelakaan, kamu tidak perlu bertanggung jawab padaku. Berikan aku nomor kontakmu, nanti jika ada apa-apa, kamu bisa mencariku. Hei, Apa kamu sedang butuh uang? iya benar. Aku ingin 2.000, apa boleh? Baiklah, aku mengerti. Anda percaya sekarang tuanku? Dia benar-benar menyuruhku untuk meminta biaya layanan tidur kepadamu. Tak disangka, kamu juga sudah menjadi wanita yang gila harta. Aku sudah mengirim 50 juta dolar. Tapi itu hanya untuknya, sedangkan investasimu semuanya aku cabut. Bukan begitu, tuanku. Bagus ya, tunggu saja balasanku. Uang itu cepat atau lambat akan jadi milikku. Gawat, orang-orang sudah datang membuat keributan di rumah. Berlutut. Nak, cepat berlutut. Mari berterima kasih karena berkah leluhur. Ini adalah mukjizat. Leluhur sungguh menampakkan diri. Gu Jingdong keluarga kita ini, akhirnya mulai dekat dengan wanita. Ini benar-benar kebahagiaan yang sangat besar. Bu, ibu terlalu berlebihan. Singkirkan ini. Wanita pertama bagimu itu, siapakah dia? Aku ingin berterima kasih secara langsung padanya. Benar sekali, Nyonya tua. Siapa tahu tahun ini, keluarga-keluarga Gu kita akan memiliki keturunan. Nak, kamu harus menikahinya. Pertama, jangan biarkan orang luar mengatakan bahwa keluarga-keluarga Gu kita menindas orang dengan kekuasaan. Bu. Kedua, industri keluarga Gu ini begitu besar. Kamu tidak bisa mengurusnya sendirian, kamu butuh sosok istri sebagai nyonya rumah. Aduh, tidak begitu, Bu. Ketiga, umurmu juga sudah tidak muda lagi. Kalau tidak segera punya anak, semuanya akan terlambat. Ayo. Mereka sengaja menjebakku. Apa? Aku tidak akan menikahi wanita yang tidak punya prinsip seperti itu. Masalah opini publik akan aku selesaikan, tapi wanita seperti itu tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah masuk ke pintu keluarga-keluarga Gu kita. Bu, selamat ulang tahun. Nenek, selamat ulang tahun. Mana uang kado darimu? Aku benar-benar sedang tidak punya uang belakangan ini. Apakah kau pikir boleh pulang begitu saja? Di mana Haibin? Kami sudah bercerai. Apa? Kau sudah punya anak dan masih bercerai? Lelaki mana lagi yang mau menerimamu? Kakak ipar baru saja mendapatkan investasi sebesar 5 juta dolar dari grup Gu. Dia adalah pria paling kaya yang bisa kau temukan. Zhao Ruoyu, Wah, menantu sudah datang? aku bertanya padamu, di mana uang yang dia berikan kepadamu? Serahkan sekarang. Uang apa? Aku tidak mengambil apapun. Bagus. Kau masih berani berlagak bodoh di depanku? Semuanya, kemari dan lihatlah. Putri sulung keluarga Zhao Ruoyu, tertangkap basah berselingkuh. Kau mengkhianati pernikahan kita. Apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas kau yang memaksaku. Mengapa kau memutarbalikkan kenyataan? Lihatlah wanita tak tahu malu ini. Demi uang, dia tegas sekali berbuat hina dengan pria lain di luar sana. Akan kuhukum kau karena pengkhianatan ini. Mama, Hukum saja dia karena tidak tahu terima kasih. Beri dia pelajaran karena tidak punya etika. jangan pukul Mama. Menjauhlah dari sini. Duo-duo. Kalian mau aku melakukan apa? Agar kalian percaya padaku? Masih tidak mau mengaku? Tidak mau memberikan uangnya? Akan kupermalukan kau sekarang juga. Aku akan membuatmu tidak punya muka lagi untuk hidup. Cepat kemari. Tuan Gu, dari uang yang Anda berikan pada Zhao Ruoyu, dia hanya menggunakan 2.000 dolar saja. Aku hanya membutuhkan 2.000 saja. Sepertinya aku sudah salah paham padanya. Paman, Mama bisa tiada jika terus dipukuli. Bawa kemari. Ayo pergi. Selamatkan nyonya keluarga Gu. Ini berikan padaku. Anak nakal. Bawa dia pergi. Cepat. Duo-duo. Mama, Duo-duo. Kamu masih berani memanggil bantuan, ya? Rasakan pembalasanku. Baguslah kalau pria itu datang ke sini. Berdasarkan hukum keluarga, wanita tidak tahu malu yang berselingkuh ini, beserta selingkuhannya, harus menerima hukuman berat. Bukankah kamu bilang pria gelapmu itu adalah Gu Jingdong? Suruh dia ke sini saja. Dia kan orang terkaya yang terpandang, sosok paling luar biasa, dan sangat berpengaruh di Jiangcheng. Memangnya orang seperti dia mau menyelamatkanmu? Kalau dia berani datang, aku juga akan menghabisinya. Pria yang selera denganmu itu kalau tidak lemah pasti pria kelas rendah. Jangan katakan hal seperti itu tentang dia. Itu benar-benar sebuah kecelakaan. Dia bukan orang jahat. Kamu, wanita rendahan, setelah ditipu, masih juga membela dia? Katakan padaku, apa kamu benar-benar sedang hamil anak dari dia? Cepat tangkap dia. Biar aku beritahu ya, hari ini aku akan membuang bayi di dalam perutmu itu.
Lakukan saja sesukamu. Aku tidak sedang hamil. Ibu pasti akan melindungimu. Kalau begitu, kenapa kamu membelanya? Apa kamu merasa dia memperlakukanmu lebih baik dariku sehingga membuatmu terus teringat? Hari ini akan kuhancurkan wajahmu. Biar kita lihat apa kamu bisa merayu pria lagi nantinya. Janmin, ke sini. Gawat sekali. Beraninya kamu. Cari mati. Gu. Tuan Gu, bagaimana bisa Anda datang ke tempat miskin seperti kami ini? Aku tahu sekarang, Anda pasti datang untuk membuat perhitungan dengannya. Wanita ini, dia baru saja menyebarkan rumor, mengatakan dia punya hubungan intim dengan Anda. Dia telah mencemarkan nama baik Anda. Anakku. Tuan Gu, sebenarnya apa salahku pada Anda? Menyinggung dia berarti menyinggungku juga. Dia itu hanyalah seorang wanita yang bisa dimanfaatkan sesuka hati. Dia bahkan lebih rendah dari sampah. Kurang ajar. Beraninya kamu tidak hormat pada Nona Zhou. Tuan Gu, sebenarnya di mana letak kesalahan kami pada Anda? Kalian telah berani melukai wanitanya Tuan Gu. Gu wanitanya Tuan Gu? Jangan-jangan pria yang ada di foto itu adalah Anda yang sebenarnya. Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu ingin mengajakku ikut celaka, ha? Bukan. Aku pikir mereka Hanya sedang bermain-main. Cukup. Mulai sekarang, kamu dilarang bekerja di industri ini, dan nama Jiang Cheng dihapus. Royu, aku mohon. Lihatlah hubungan kita sebagai suami isteri dulu. Aku memohon padamu, suruh Tuan Gu melepaskanku, ya? Suami istri? Kalau begitu, kurasa menghapus namamu saja masih belum cukup memuaskan. Tuan Gu, aku tahu aku salah. Tahan dia. Tuan Gu, aku tahu aku salah. Jangan. Tuan Gu, Lepaskan pakaiannya. Tuan Gu, ampuni aku. Sisanya kuserahkan padamu. Dimengerti? Buat dia tidak bisa menjadi pria lagi seumur hidupnya. Tuan Gu, aduh ampun. Tuan Gu, aku salah. Tuan Gu. Tuan Gu, saya salah. Ini semua salah paham. Jika bukan karena si bodoh itu, mana mungkin saya menyakiti kakak saya sendiri. Kak, ikatan darah kita tidak akan pernah putus. Kita ini satu keluarga. Saat kamu memukulku, kenapa kamu tidak memikirkan itu? Bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja? Bisakah dia? Kak, jawablah aku, Kak. Sepertinya tidak bisa. Seret dia pergi, buat dia membayar 100 kali lipat. Tuan Gu, jangan. Ini semua salah paham, Kak. Aku salah. Ya ampun, putraku. Putraku sayang. Sekarang giliranmu. Sudahlah, lupakan saja. Sebelum aku berubah pikiran, cepat pergi. Tadi aku pikir kamu tidak akan datang. Zhou Ruoyu. Dua-dua sudah diurus dengan baik, kamu tenang saja ya. Maaf ya, karena kamu jadi ikut terlibat dan disalahpahami. Tidak kok. Keluargaku yang seperti neraka itu memang selalu begini. Larilah dari sana. Pindahlah ke rumahku. Bagaimana bisa begitu? Kamu sudah datang menolongku, aku sudah berutang budi yang sangat besar padamu. Kenapa kamu harus menghitung semuanya begitu jelas padaku? Aku tidak suka berutang pada orang lain. Tenang saja, budi ini pasti akan aku balas. Jika kamu memang harus membalasnya, mari kita menikah. Kenapa? Jangan tanya alasannya. 1 tahun? Jika setelah 1 tahun kamu tidak ingin lanjut, kita bisa bercerai. Aku bisa mendaftarkan pernikahan denganmu, tapi ini harus dirahasiakan dari semua orang. Aku tidak ingin dua-dua sampai ikut terlibat apapun. Baiklah. Tapi, kamu dan dua-dua harus pindah ke rumahku. Jika Luo Haibin datang mengganggumu lagi, apa kamu bisa melindungi dua-dua sendirian? Baiklah, kalau begitu. Mulai sekarang tinggal di sini saja. Nona Zhou, mungkin sebelumnya Anda kurang memahami grup Gu. Semua ini adalah aset milik Gu. Ada ratusan perusahaan anak milik mereka sendiri. Banyak sekali. Ini adalah laporan status keuangan kuartal grup. Yang diminta Tuan Gu untuk saya susun, mohon Anda tinjau. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. 500 miliar dolar. Ada juga ini. Ini adalah kunci rahasia konsorsium Gu. Dengan memegang ini, Anda bisa mengatur dan menarik dana secara bebas.
simpanlah dengan baik. Tapi, mengapa kalian mengatakan semua ini padaku? Nona Zougu memiliki bisnis yang sangat luas. Sekalipun Gu Jingdong sangat hebat, bukankah dia juga tidak bisa mengurus uang sebanyak itu sendirian? Lalu, Jadi, Gu kekurangan seorang nyonya rumah. Apakah kamu bersedia? aku pasti tidak bisa. Aku tidak punya kualifikasi, juga tidak punya hak untuk menyentuh uang ini. Jika kamu merasa statusmu saat ini tidak resmi, maka setelah dua-dua menyesuaikan diri, aku bisa mengumumkan kepada publik bahwa kita berdua sudah menikah. Itu malah lebih tidak mungkin lagi. Aku Aku pergi dulu ya. Alasannya? Kita benar-benar tidak serasi. Aku juga tidak tahu mengapa kamu ingin menikahiku. Karena aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Paham sekarang? Peganglah ini. Tanpa kata sandi. Kenapa? Apa tuanku ingin membiayai hidupku? Sejak perceraian resmi kali ini, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Aku tetap ingin mengandalkan diriku sendiri. Jadi, terima kasih atas kebaikanmu. Soal anak ini, sebaiknya jangan beritahu dia dulu. Halo semuanya, saya tenaga penjual baru, Zhou Ruoyu. Di bidang penjualan barang mewah kami ini, semua harus menggunakan nama bahasa Inggris. Benar-benar orang udik. Terima kasih atas masukannya. Kalau begitu, saya akan kembali bekerja. Bahkan shawl pun hanya barang murahan tanpa merek. Orang sepertinya lebih cocok jualan barang palsu di kaki lima. Jangan sentuh tas-tas itu. Kalau rusak, 7 turunan pun kamu tak akan mampu menggantinya. Putraku, Iya, Bu. menurutmu, mas kawin untuk Ruoyu, 30 juta dolar apakah sudah cukup? Ibu, jangan terburu-buru. Beri Ruoyu sedikit waktu lagi. Benar juga, dia baru saja melewati pernikahan yang buruk. Intinya kamu harus berusaha keras. Terhadap anaknya, harus kamu anggap seperti anak kandung sendiri. Ibu sekarang ini, hanya ingin tahu, sosok wanita yang bisa menaklukkanmu itu, seperti apa orangnya, di mana dia sekarang? Dia, sekarang sedang bekerja di sebuah toko barang mewah. Oh, baiklah. Zhang Lan, hubungi teman-teman sosialita Mudika, kita akan membantu performa penjualan calon menantuku. Baiklah, Bu. Nanti saya akan jemput kalian. Selamat siang, selamat datang. Biar saya bantu menjelaskan produknya di sini. Kak, orang ini baru, bahkan menyebutkan nama mereknya pun dia tidak bisa. Mari Nyonya, lewat sini. Biar saya yang jelaskan. Semua ini adalah model terbaru kami. Kak, coba lihat dia, tak ada satupun barang mewah yang dipakainya. Apa Anda yakin bisa mempercayai sarannya? Sini-sini, biar yang ini Anda coba. Lihatlah warnanya, perpaduan ini. Sungguh jauh berbeda. Mungkin Anda ingin melihat tas yang satu ini. Saya rasa ini, Kak, dilihat dari wajahnya, pasti dia tinggal di tempat sewa murah, naik kereta umum, dan pemburu diskon yang miskin. Sini saya bantu jelaskan. Lihat tas ini, sangat cocok untuk dijadikan hadiah, diberikan pada kekasihmu, bisa membuat hubungan semakin romantis. Susi, aku selalu menghormatimu, tapi kenapa kamu terus memojokkanku? Aku lelah sekali. Tidak seperti seseorang yang tidak ada satupun pesanan yang laku tapi masih berani berdiri diam di sini. Jika kamu tidak terus memojokkanku, aku yakin aku bisa membuktikan kemampuanku. Aku tadi jelas-jelas ingin membantumu. Kenapa niat baikku malah dibalas dengan kejahatan? Membantuku? Kenapa sekarang orang-orang tidak berguna semacam ini bisa menjadi sales di toko kita? Kira-kira dengan cara apa dia bisa lulus wawancara? Kudengar, dia bercerai karena dia ketahuan berselingkuh oleh suaminya. Aku tidak melakukannya. Kalian jangan menyebar fitnah. Ternyata kamu mengandalkan tubuhmu ya, sudah kuduga. Kenapa syarat perekrutan sekarang menjadi begitu rendah? Sepertinya ada seseorang yang menjual dirinya sendiri padahal sudah berumur. Apa kamu tidak punya malu? Berbicara itu harus ada buktinya. Aku sudah bekerja keras. Aku memang mengandalkan kemampuanku untuk lolos wawancara. Apa menurutmu ada yang percaya? Menurutku, kamu itu hanyalah wanita rendahan yang menjajakan diri di mana-mana. Kamu hanya bisa menjual tubuhmu saja. Barang-barang di sini tidak akan ada satupun yang bisa kamu jual. Atas dasar apa kalian bicara seperti itu? Aku tantang kamu hari ini. Jika kamu, Zhou Ruoyu, berhasil menjual satu barang saja, aku akan berlutut dan membawakan sepatumu. Siapa yang bernama Zhou Ruoyu? Siapakah yang bernama Zhou Ruoyu? Saya adalah agen penjualan terbaik di sini. Biar saya bantu jelaskan pada Anda. Apa Anda tuli? Kami sedang mencari Nona Zhou. Halo Nyonya, saya adalah Zhou Ruoyu. Ada yang bisa saya bantu?
Bisakah Anda memberikan rekomendasi barang yang Anda sukai? Tentu saja, mari lewat sini. Beli? Beli? Beli semuanya. Total belanjanya adalah $780.000. Terima kasih banyak. Sebenarnya berapa banyak barang yang sudah dia jual? Kenapa harus sesenang itu? Tadi, barang yang satu ini mengapa kamu tidak memperkenalkannya padaku? Nyonya, mohon maaf, ini adalah barang pusaka toko kami. Harganya benar-benar terlalu mahal. Berapa harganya? $300 juta. Aku pikir harganya sangat luar biasa. Keluarkan barangnya, aku ingin mencobanya. Baiklah, Anda pasti akan terlihat sangat cantik saat memakainya. Hei, jangan menyentuhnya. Apa kamu sanggup membelinya? Kamu benar-benar tak tahu malu asal mencoba barang di sini. Apa kamu sanggup ganti rugi jika merusaknya? Susi, bagaimana mungkin bisa rusak hanya dengan mencobanya? Lagi pula mencoba barang adalah hak setiap pelanggan. Mencoba barang yang harganya puluhan ribu dolar masih bisa diterima. Tapi ini adalah barang pusaka toko kami. Nilainya $300 juta. Sampai 7 turunan pun dia tidak akan sanggup membelinya. Menurutmu apa ada gunanya dicoba? Namun kalau ingin mencobanya, boleh saja. Tapi bisakah Anda menjamin setelah pelanggan Anda mencobanya dia pasti akan membelinya? Bagaimana kamu tahu aku tidak sanggup membelinya? Gesek kartunya. Ini adalah kartu hitam tanpa batas. Selamat Nyonya, telah mendapatkan koleksi terbaik toko kami. Nyonya, Anda sungguh sangat dermawan. Lain kali jika Anda datang kemari, biar saya yang melayani Anda. Saya akan siapkan barang terbaru dan paling eksklusif untuk Anda. Kamu ini berubah sikap dengan sangat cepat ya. Ini salah paham, cuma salah paham. Nyonya, bolehkah saya meminta kontak WeChat Anda? Kalau mau ditambahkan, aku lebih baik menambahkan miliknya. Dia hanyalah orang udik yang baru bergabung. Atas dasar apa dia melayani Anda? Memangnya kamu merasa yang paling tahu? Anting Chanel yang kamu pakai itu, harganya hanya $50 sepasang, itu barang palsu. Lalu shell yang kamu pakai ini, saat dipadukan dengan wajah burukmu, membuatmu terlihat makin menyedihkan. Anda, Warna lipstikmu itu, benar-benar sebuah bencana selera. Apa lihat-lihat, kamu ini hanyalah orang yang penuh barang palsu. Si gila harta yang haus pujian. Apa hakmu untuk menghina Nona Zhou? Tapi dia, Kalau kamu tidak terima, silahkan panggil manajer tokomu ke sini. Lihat saja saat dia bertemu denganku, apakah dia akan langsung memecatmu, dasar penjilat gila harta yang suka pilih-pilih. dasar wanita tua tak tahu diri. Apa kamu tahu pacar? Mulut sebagian orang memang busuk, perlu dicuci bersih. Beraninya Anda mempermalukan aku. Pacarku itu orang yang sangat berkuasa. Kamu, tunggu saja pembalasanku. Nyonya, bagaimana jika... Tidak apa-apa. Aku ingin melihat sendiri, siapa yang berani menyentuhku. Dia akan segera tiba. Kamu dan juga wanita tak tahu malu sepertimu, bersiaplah untuk menangis. Siapa orangnya yang berani merundung wanitaku di sini? Kak Bin, cepat lihat. Wanita itu dan juga dia, mereka merundungku. Jangan takut sayang. Wah, bukankah ini wanitanya tuanku? Bagaimana bisa sekarang nasibmu jatuh jadi pekerja kasar? Oh, mungkinkah kamu sudah dibuang olehnya? Itu bukan urusanmu. Apakah kamu menyesal telah bercerai denganku? Bagaimana kalau begini? Berlututlah dengan patuh di hadapanku. Sujudlah padaku sebanyak 3 kali, maka aku akan terpaksa menerimamu sebagai pemuas nafsu. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu meninggalkan Kak Bin, pria sehebat ini, mana mungkin jatuh ke tanganku. Apa kamu yakin dia masih pantas disebut seorang pria? Terus kenapa? Kak Bin kaya dan berkuasa, dia pria sejati. Luo Hai Bin, kenapa sampai sekarang kamu masih berbohong? Padahal jelas-jelas kamu sudah diblokir dari lingkaran pergaulan kota Jiang. Apa? Kamu, ternyata kamu sudah membohongiku. Beraninya kamu, Ya Zhao Ruoyu, sudah mengacaukan rencanaku. Tunggu saja sampai aku menghabismu. Baiklah, okey. Kalian berdua tamat hari ini. Siapa yang akan tamat hari ini? Bukankah ini Jiang Cheng orang terkaya tuanku? Tuanku, mengapa Anda kemari? Oh, aku mengerti. Anda ke sini untuk mengunjungi toko, kan? Akan segera aku usir wanita tua pembuat onar ini. Panggil orang. Hormat, Nyonya tua. Nyonya besarku, Anda adalah ibunda tuanku, identitas Anda begitu mulia.
Mengapa membela seorang pelayan toko? Karena dia adalah menantu pilihan keluarga-keluarga Gu kami. Bukannya kita sudah sepakat untuk merahasiakan soal pernikahan ini? Ibu sendiri yang menyukaimu, apa yang bisa aku lakukan? Maafkan saya, Tuan Gu, mohon maaf, Nyonya Besar Gu. Kami benar-benar sudah tidak punya mata karena tak mengenali Anda. Susi, kamu dipecat. Bagaimana mungkin? Aku, Sudah, diam saja. Zhou Ruoyu, hanyalah wanita bekas. Bagaimana mungkin dia bisa mengejar orang terkaya nomor 1 di Jiangcheng keluarga Gu? Jika bicara soal mengejar status, putrakulah yang mengejar statusnya. Ayo pergi. Saya minta maaf, mohon maaf sekali, Nyonya. Saya benar-benar minta maaf. Ini semua adalah hadiah sederhana yang keluarga-keluarga Gu siapkan untukmu. Ini semua? Untukku? Tidak, Nyonya Tua. Anda terlalu sungkan. Lagi pula barang-barang ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Terimalah. Ini adalah niat baik dari ibuku. Cepat pergi dan coba apakah ukurannya sudah pas. Barang mewah rancangan desainer yang sangat mahal itu, dengan auranya yang miskin, bagaimana mungkin dia bisa terlihat cocok memakainya? Dipakai oleh orang udik seperti dia. Sungguh, sia-sia. Ayam hutan tetap saja selamanya akan menjadi ayam hutan. Bagaimanapun dipolesnya, dia tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Tuan Gu, apakah saat aku memakai ini terlihat tidak terlalu bagus? Bagaimana kalau aku ganti ke pakaian lamaku saja? Siapa bilang tidak bagus? Sangat cantik. Pelayan, beli beberapa helai lagi. Baiklah. Benarkah? Ya. Ini sangat cocok untukmu. Putraku, aku rasa ada harapan. Hari ini saat aku bilang kamu punya selera yang bagus, dia terlihat malu-malu. Tapi, dia masih punya banyak keraguan. Dia adalah orang yang serius dalam hubungan. Pernikahannya yang sebelumnya, memberinya begitu banyak luka. Kamu harus memberinya waktu, untuk menerima orang baru. Dia bekerja seharian dengan sepatu hak tinggi, kakinya pasti sangat lelah. Kamu, pijatlah kakinya, agar dia bisa rileks. Memijat? Silakan masuk. Ada perlu apa? Apakah kakimu masih sakit? Kakiku baik-baik saja. Sini. Kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ingin memijatmu. Kamu berdiri terlalu lama? Bisa terkena varises. Benar-benar tidak perlu? Turutilah aku. Sakit? Apa sesakit itu? Sebenarnya titik sarafmu sedang tersumbat. Aku harus sering memijatmu. Bukannya hanya pijat kaki saja, kenapa bagian betis juga dipijat? Semua titik saraf itu saling berhubungan. Betis, paha, juga area pinggang ke bawah. Tunggu dulu. Kenapa paha dan pinggang juga harus dipijat? Supaya seluruh tubuhmu merasa tenang. Sekarang aku sudah sangat tenang. Biar aku lakukan sendiri saja. Kalau terasa sakit, panggil aku ya. Baiklah. Jika memang terasa sangat tidak nyaman, lebih baik kita cari pekerjaan lain saja. Baik-baik, saya mengerti. Lalu Tuan Gu, si SD Internasional Jingdong dari Kepala Sekolah Wu ingin mengajak Anda makan malam bersama malam ini untuk mendiskusikan dengan Anda mengenai seluruh sistem pendidikan dan urusan peningkatan kecerdasannya. Hanya masalah kecil ini Anda datang mencari saya? Saya tidak ada waktu. Tapi, saya melihat jadwal Anda malam ini, tidak ada rencana pekerjaan apapun. Bukan hanya hari ini saja. Kedepannya juga tidak perlu dijadwalkan apa-apa lagi. Sudah jam 5. Kalian lanjutkan saja rapatnya. Aku ada urusan mendesak. Pergi dulu. Tapi tunggu Tuan Gu, Anda mau kemana? Menjemput putri kecilku pulang sekolah. Apa? Menjemput anak? Tapi Tuan Gu itu, bukankah dia paling benci anak kecil? Aku ingat waktu acara perusahaan. Siapapun dilarang membawa anak di bawah 10 tahun. Habislah kita. Ini berarti grup Gu sedang mengalami perubahan besar. Apa kamu tahu seberapa mahal baju ini? Bahkan kamu memegang sosis sampah itu dan sengaja mengotorinya ke bajuku. Apa tidak ada yang pernah menghajarmu?
ya? Bukan aku. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Panggil orang tuamu ke sini untuk minta maaf dan ganti rugi bajuku. Dia yang melakukannya. Dia yang sengaja mendorongku. Beraninya kamu memfitnah putraku? Masih kecil sudah berani berbohong? Aku ingin lihat seperti apa orang tua yang bisa melahirkan bocah penipu yang hina sepertimu. Dua-dua, Mama, bangunlah. Apa yang sedang kalian lakukan? Ternyata dia si orang miskin yang mengendarai sepeda. Dia hanya seorang pelayan rendah. Pantas saja anak yang kau ajarkan tidak punya tata krama sama sekali. Nyonya, kita bisa membicarakannya baik-baik, tidak perlu menghina secara pribadi. Putrimu yang lebih dulu menyerangku, lihat apa yang dilakukannya pada bajuku ini. Mama, aku tidak melakukannya. Dia yang berbohong. Mama percaya padamu, jangan menangis. Jangan banyak bicara, cepat bayar ganti rugi. Harganya $18.000. Jangan harap bisa pergi sebelum membayar hari ini. Sekalipun kami yang melakukannya, kalau dibawa ke penatu dan dicuci dengan baik, pasti akan terlihat seperti baru lagi. Tidak akan sama? Kurasa itu karena kalian tidak mampu membayar uang sebanyak itu kan? Orang miskin memang senang sekali berbuat onar. Nyonya, tolong tunjukkan rasa hormat sedikit. Berisik, biar ku beritahu. Jika tidak membayar hari ini, aku akan melaporkan masalah ini ke kepala sekolah dan membuat putrimu dikeluarkan. Ini hanya masalah kecil di antara anak-anak, tidak perlu sampai dikeluarkan kan? Anak orang miskin memang tidak pantas masuk sekolah internasional, sekarang masih berani sok kuat dan mempermalukan diri di sini. Dengar ya, paling mentok anakmu nanti hanya masuk sekolah vokasi, lalu menjadi buruh pabrik. Dikeluarkan sekarang malah jauh lebih baik untukmu. Kamu? Ada keributan apa ini? Ini adalah sekolah. Ada apa ribut-ribut? Ini adalah sekolah? Kepala sekolah, Anda datang tepat waktu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa sekolah internasional SD Jingdong kita, yang terhormat, memiliki murid yang tak tahu malu dan orang tua seperti ini, benar-benar merusak citra sekolah kita? Menurutmu bagaimana cara menanganinya? Harus dikeluarkan. Jika kita terus bersama orang-orang kalangan bawah yang tidak berpendidikan ini, bukankah kita akan ikut terpengaruh buruk? Kepala sekolah, anak saya tidak bersalah. Kepala sekolah, jangan lupa bahwa gedung sekolah ini semuanya disponsori oleh keluarga saya. Tapi ini... Kepala sekolah, dua-dua pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti anak wanita itu yang berbohong. Bagus sekali, beraninya kamu memfitnah anakku. Kamu, berani-beraninya kamu? Ini pertama kalinya aku memukul wanita, dan aku tidak keberatan melakukannya untuk kedua kali. Baiklah, kalian pasangan tidak tahu malu, berani bersikap arogan padaku, tunggu saja pembalasanku. Halo, sayang, istri dan anakmu sedang ditindas sampai mati. Apa siapa sampah tidak tahu diri yang melakukannya? Cepat ke sini. Kalian, kelompok penjahat bodoh, kalian tidak tahu sudah mencari masalah dengan siapa? Suamiku adalah seorang kepala sekretaris Gu Jingdong yang hebat. Tuanku adalah orang yang paling berkuasa di seluruh kota Jiangcheng. Bahkan nama semua sekolah di Jiangcheng ini dinamai berdasarkan nama beliau, dan suamiku adalah orang kepercayaannya. Jangankan dikeluarkan dari sekolah ini, setelah menyinggungku, seluruh sekolah di Jiangcheng tidak akan pernah menerima kalian. Oh, begitukah? Biar paman lihat, apa ada yang terluka? Tidak. Apa kamu tuli? Aku sedang bicara padamu. Nikmati saja. Apa? Beberapa menit paling nyaman dalam sisa hidupmu. Siapa kamu sebenarnya? Berani sekali kamu bersikap kurang ajar begitu? Aku adalah Gu Jingdong. Jangan pikir karena tuanku biasanya rendah hati, sangat jarang muncul ke publik, lalu kamu bisa berpura-pura menjadi dia. Jika menyinggungku, paling banyak hanya akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi jika menyinggung tuanku, sekeluarga kalian di seluruh kota Jiangcheng, jangan harap bisa terus hidup. Sayang, aku datang. Aku ingin lihat siapa bajingan tidak tahu diri yang ingin membuat perhitungan. Suamiku, mereka pelakunya, tidak hanya mengotori gaunku, tapi dia juga berpura-pura menjadi bosmu, tuanku. Benar-benar sangat sombong. Sekarang juga, buat mereka lenyap dari Jiangcheng. Wanita kurang ajar. Apa kamu sudah buta? Apa kamu sudah gila, Zhao Peng? Tuan Gu. Ini semua salah saya. Saya tidak mendidik dengan benar istri dan anak saya hingga menyinggung Anda. Saya memang patut dihukum. Tuanku, ternyata dia benar-benar... Cepat minta maaf. Kamu sudah membuat masalah besar, tahu. Ternyata biasanya kamu suka menindas orang dengan mengandalkan kekuasaan? Tuan Gu, begini saja. Saya akan mengundurkan diri sebagai tanggung jawab. Tolong Anda, dengan kemurahan hati Anda, berikan keluarga kami jalan keluar. Hari ini, putri kecilku telah menerima penghinaan sebesar ini. Kalian berdua pikirkanlah, cara apa yang bisa membuat putri kecilku tidak marah lagi? Berlutut. Berlutut? Bapak dan Ibu wali murid sekalian, anak-anak, cepat lihat ke sini. Aku Zhao Peng, yang sombong dan suka menindas, yang menjilat yang kuat dan menghina yang lemah. Aku Lili, yang mata duitan dan buta tidak tahu diri. Kami keluarga Zhao hari ini telah menyinggung putri kecil dari keluarga Gu. Kami berlutut memohon ampunan dari keluarga Gu. Dua-dua, apakah kamu sudah merasa lebih baik?
Lakukan sujud selama 1 jam lagi. Sudah cukup? Berdirilah. Tetap berlutut. Masalah ini bukan kamu yang menentukannya. Paman, Duo-Duo sudah tidak merasa sedih lagi. Jingdong, masih ada anak-anak di sini? Kalian dengar itu? Pergi sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Gu. Ayo pergi ayo. Ayo, kita pulang. Putraku, bukankah itu duo-duo kita? Mereka telah membuatmu tidak bisa memiliki keturunan lagi, sementara duo-duo adalah satu-satunya darah dagingmu. Kali ini kita harus merebutnya kembali. Ayo pergi. Berhenti. Kembalikan cucuku padaku. Jangan paksa aku memukul orang tua ya. Berani-beraninya kamu. Biar aku beritahu ya, meskipun kami sudah bercerai, tapi aku tetaplah ayah kandung Duo-Duo. Aku tidak akan membiarkan dia memanggil pria lain dengan sebutan papa. Luo Haibin, jangan terlalu tak tahu malu. Dulu kamu sendiri yang memilih untuk tidak menginginkannya, bahkan uang tunjangan pun tidak kamu beri sepeser pun. Cepat pergi dari sini. Gu Jingdong mencuri cucu kandungku. Bagaimana wanita tua sepertiku bisa bertahan hidup? Jangan bicara sembarangan. Semuanya, coba lihat ini. Orang kaya bisa berbuat sesuka hati dan merasa berkuasa atas segalanya. Jingdong, bagaimana ini? Jika terus begini, aku takut ini akan memengaruhi reputasimu. Aku akan membawa kalian ke televisi. Biar semua orang tahu kalau Gu Jingdong sudah mencuri cucuku. Berapa? Berapa banyak uang yang kalian inginkan? Itu cucu kandungku. Diberi uang berapapun aku tidak akan menjualnya. 5 juta dolar. 10 juta dolar. 3 juta dolar. Apa? 2 juta dolar. Bukan begitu? Masa tawar-menawarmu seperti ini? 1 juta dolar. Berhenti. 500 ribu dolar. 200 ribu dolar. Baik-baik. Aku setuju. Jangan begitu, putraku. Ini terlalu sedikit. Daripada tidak dapat apa-apa sama sekali. Cuma segini. Ambil atau tidak sama sekali. Gu Jingdong, kamu sungguh kejam. Dua-dua mulai sekarang tidak akan punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Luo kalian. Dia akan memakai margaku, Gu. Jika nanti kalian menyesal dan berniat menuntutku, aku punya tim pengacara terbaik di seluruh Jiangcheng. Kalau kalian ingin bermain kotor, aku punya tim pengawal terkuat mantan anggota pasukan khusus. Aku akan buat perhitungan dengan kalian. Ayo pergi, kita pulang ke rumah. Paman, kamu sangat keren tadi. Gu Duo-Duo. Iya, Gu Duo-Duo. iya, Gu Duo-Duo. iya. Jadi ini hadiah yang kamu inginkan. Berbaring di satu tempat tidur, tanpa melakukan apapun. Aku secara resmi mengumumkan bahwa aku setuju pamanku berpacaran dengan ibuku. Siapa yang memberitahumu kalau kami sedang berpacaran? Lalu apa hubungan kalian? Kami ini hanya teman baik kok. Bukan, aku tidak akan menggunakan tatapan seperti itu pada teman baikku sendiri. Kalian berdua pasti menyembunyikan sesuatu. Duo-duo tahu segalanya loh. Dasar bocah kecil ini. Duo-duo tidak ingin jadi pengganggu lagi. Buku bilang bahwa malam yang indah itu sangatlah berharga. Buku apa saja sih yang kamu baca itu? Bukankah katamu tadi, hanya berbaring di satu tempat tidur, dan tidak akan melakukan apapun? Aku tahu. Aku hanya ingin melihatmu. Tidur? Biasanya begitu angkuh, tapi sekarang ternyata sangat penurut. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jika kita berdua menikah nanti, aku tidak keberatan untuk tidak memiliki anak kandung. Kamu yakin? Anak ini sudah cukup banyak menderita. Aku ingin memberikannya kasih sayang yang sepenuh hati. Tapi, bagi dirimu, ini sangat tidak adil. Apalagi jika tidak ada anak kandungmu sendiri, maka keluarga Gu. SHA. Tidurlah. Anak pintar. Dia belum tahu. Kalau aku sudah mengandung anaknya, Paman sudah mencarikan sekolah eksperimen baru untukmu. Sekolah eksperimen ini juga merupakan wilayah kekuasaan Paman, jadi mulai sekarang, kamu bisa bebas melakukan apapun di sana. Ore, kalau begitu, jika ada yang berani merundung orang lain,
Aku akan sebutkan nama pamanku, Duo-Duo harus melindungi semua orang. Duo-Duo hebat sekali. Aku mau pergi ke kamar untuk baca komik. Dadah. Kenapa kamu tertawa? Bahkan anak kecil pun mengerti. Mengerti apa? Mengerti diriku. Aku belum kenyang makan tadi. Kamu ini sudah dewasa. Kok kelakuannya tidak serius begini sih? Ibu besar ada di sini loh. Beliau sedang pergi main mahjong. Tapi kan Duo-Duo masih ada. Kamar anak-anak itu kedap suara. Kamu tidak apa-apa kan? Ini tanda-tanda kehamilan. Nona Zhou, kamu adalah sosok yang berjasa Ahan for the Gu bagi keluarga-keluarga Gu kami. Kalian semua harus menjaga Nona Zhou dengan baik. Baik, Nyonya Besar. Terima kasih, Nyonya Besar. Zhou Urwoyu, lebih baik kamu keluar dari pekerjaan di toko itu. Pekerjaan itu sangat melelahkan. Kamu juga harus terus berdiri dan memakai sepatu hak tinggi. Itu sangat berbahaya bagi kandunganmu. Tapi, aku juga tidak ingin menganggur. Kalau begitu begini, biar aku yang mengaturnya. Kamu pergi ke perusahaanku. Bagaimana jika mencari pekerjaan administratif yang bisa dilakukan sambil duduk? Boleh saja, tapi jangan umumkan hubungan kita. Aku tidak ingin mendapatkan perlakuan istimewa. Baiklah kalau begitu. Waktunya pulang kantor. Nona Zhou, maukah Anda menghormati saya dengan makan malam bersama? Saya yang setir mobil. Terima kasih banyak, Bapak. Tapi saya harus pulang ke rumah setelah kerja. Anda tinggal di mana? Saya bisa mengantar Anda pulang. Benar-benar tidak usah. Aku... Nona Zhou, mobil ini harganya $360.000, lunas, tanpa cicilan loh. Oh? Hanya oh? Apa kamu bercanda? Aku mengendarai Mercedes. Untuk mengantarmu. Kamu malah, cuma oh? Katakan, Ruoyu kira-kira suka mobil yang mana ya? Sudahlah, kasih semuanya saja. Oh iya, tolong bantu pantau sebentar, lihat di kantor, apa ada yang merundungnya. Nona Zhou, kudengar, kamu sudah cerai, dan punya anak. Kamu, asal bersamaku. Setiap bulannya, aku bisa menghabiskan hingga $3.000 untukmu. Mohon maaf, Direktur. Aku sungguh tidak tertarik padamu. Aku harus pulang. Sampai jumpa. Sungguh tak tahu berterima kasih. Pergi ke bawah dan cetak 10 rangkap. Mesin cetak di kantor sedang rusak. Oh ya? Oh, benar juga. Liftnya juga sedang rusak. Lantai 38. Selamat mendaki. Apa kamu menyerah sekarang? Biar ku beritahu, inilah yang namanya kekuasaan. Kekuasaan bisa menempatkanmu tinggi di langit, tapi bisa juga menginjakmu hingga ke dasar. Tuan Gu, Nona Zhou sedang disulitkan oleh Direktur Departemen Songxiang dengan cara yang licik. Benar-benar cari mati. Sudah setua ini, untuk apa kamu masih pura-pura sok polos? Lepaskan aku. Lepaskan. Apa kamu tahu? Di seluruh perusahaan ini, berapa banyak wanita yang ingin mendekatiku? Aku memilihmu. Itu adalah sebuah keberuntungan bagimu. Wanita manapun yang aku incar, pasti harus patuh padaku. Kamu juga bukan pengecualian. Ternyata kamu memang sudah sering melakukan ini. Sungguh menjijikan. Menjijikan? Baik. Aku akan tunjukkan seberapa buruknya diriku. Jangan. Jangan. Tolong, jangan. Tolong saya. Berhenti berteriak. Mereka semua sedang istirahat siang. Tidak akan ada yang mendengarmu. Jangan. Aku sedang hamil. Jangan sentuh aku. Aku sedang mengandung. Apa? Kamu sedang hamil? Jangan. Tolong.
Kurang ajar. Gu. Tuan Gu. Tuan Gu. Jingdong, jangan berkelahi lagi. Berhenti memukulnya. Jika dilanjutkan, dia bisa tiada. Kamu tahu tidak? Kudengar Zhou Ruoyu yang baru datang itu sangat murahan. Dia menggoda direktur, karena itulah dia dihukum. Aku juga dengar. Dia sudah hamil lagi tepat setelah bercerai. Kehidupan pribadinya sangat berantakan. Pantas saja dia ingin tidur dengan direktur kita. Nanti aku akan meminta perusahaan untuk memecatnya. Siapa yang ingin kalian pecat? Tuan Gu, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bicara. Aku Song Xiang, terpikat oleh nafsu, telah melecehkan karyawan wanita yang baru. Bicara yang jujur. Aku telah melanggar aturan, menindas rekan kerja baru, dan mencoba memaksakan hubungan yang tidak pantas. Ya ampun. Kenapa Direktur Song begitu menjijikkan? Bagaimana bisa ada orang seperti ini di perusahaan? Pecat saja dia. Tuan Gu, di tanganku, aku memegang teknologi yang paling inti di perusahaan ini. Jika Anda memecatku, perusahaan ini akan hancur. Anda percaya tidak? Anda akan menyesal. Aku punya lebih dari 1000 perusahaan. Bukan hanya hancur satu. Meskipun hancur 100 pun tidak masalah. Tuan Gu, siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa Anda begitu membelanya? Tahukah Anda bahwa di dalam perutnya ada benih dari pria lain? Dan bagaimana dengan anak haram dari pria lain itu? Tuan Gu, apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Seret dia keluar. Cari 10 orang. Siapapun yang bisa membuatnya menderita lebih dari kematian, aku akan memberinya $1 juta. Baik, Tuan. Tuan Gu, tolong ampuni aku. Periksa rekaman CCTV perusahaan. Siapapun yang mengatakan hal buruk sedikit saja tentang Nona Zhou, pecat semuanya. Jangan Tuan Gu. Saya memiliki orang tua dan anak yang harus dihidupi. Tuan Gu, kami bersusah payah untuk bisa masuk ke grup Gu. Kami mohon, ampuni kami kali ini. Kami sebenarnya tidak melakukan hal yang keterlaluan. Hanya menonton dengan dingin, menindas yang lemah, dan malah memperburuk keadaan. Gu, kita tidak bisa menampung orang picik seperti kalian. Semuanya, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang di perusahaan ini, bukan hanya kepada Nona Zhou, tapi kepada semua karyawan wanita, berikan rasa hormat kalian. Jika tidak, nasib kalian hanya akan lebih buruk dari Song Xiang. Baik, Tuan Gu. Ini sungguh bagus. Baik, kita sepertinya menendangku. Benarkah? Coba aku dengar. Jangan begitu. Dua-dua ada di sini. Tidak enak kalau dia sampai melihatnya. Tidak apa-apa. Aku mau dengar. Aku mau dengar. Apa kamu mendengarnya? Apa yang kamu rekam? Cepat hapus itu. Tidak mau, kamu tidak bisa mengaturku. Kenapa kamu kekanak-kanakan sekali? Ponselku, wanitaku, aku bebas merekam sesukaku. Aku pergi rapat dulu. Apa? Kak Jingdong, bagaimana bisa kamu menyukai orang lain? Halo? Tolong pesankan tiket pesawat untukku. Aku ingin pulang ke tanah air. Nyonya tua. Meng Ni sudah pulang? Kamu sudah kembali ke tanah air? Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Akhir pekan ini kebetulan adalah hari ulang tahunku. Mari kita merayakannya bersama kedua keluarga. Siapa ini? Kebetulan sekali, aku akan memperkenalkannya padamu. Ini adalah tunangan dari Jingdong, yaitu Zhou Ruoyu. Halo Nona Zhou. Halo Nona Chen. Aku sering mendengar Nyonya tua membicarakanmu. Kali ini, kamu bisa tinggal lebih lama setelah kembali. Kalau begitu saya akan menumpang sementara waktu. Kak Jingdong,
Kapan kamu kembali ke luar negeri? Apa yang kamu katakan? Dia kan baru saja kembali. Kak Jingdong, ikatanku ini tidak bisa dilepas. Bantu aku lihat sebentar. Gunting saja. Apa yang sedang kamu lihat? Kamu tidak akan mengerti. Nona Zhou, kamu juga belum tidur. Ayo, kita duduk sebentar. Aku dengar, kamu baru saja bercerai ya? Oh, benar? Aku memang pernah menikah sekali. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tidak apa-apa, aku sudah lama merelakannya. Aku cuma penasaran saja. Baguslah kalau sudah merelakannya. Sudah terlalu larut? Kita harus kembali beristirahat. Tidak mau mengobrol sebentar lagi? Chen Mengni ini, ada yang tidak beres dengannya. Masa sih? Menurutku, kamu saja yang berpikir berlebihan. Semoga saja begitu. Dia mungkin, karena sudah lama tinggal di luar negeri, jadi sifatnya agak impulsif. Kamu ini, terlalu lugu. Hati-hati, masih panas. Ya, Kak Jingdong. Nona Zhou ada di sini juga. Kak Jingdong, kenapa cuma makan bubur putih? Cepat cicipi yang kubuatkan untukmu. Bubur seafood. Bubur ini menggunakan bahan makanan terbaik di seluruh Jiangcheng. aku sudah hampir 40 tahun, berhenti memanggilku kakak setiap waktu. Suaramu terdengar berisik sekali seperti ayam petelur. Baiklah, apapun katamu. Ayo cepat cicipi. Aku tidak suka seafood. Coba cicipi sedikit saja. Pasti rasanya jauh lebih enak daripada bubur putih itu. Lagi pula aku sudah membuat sebanyak ini, memasaknya begitu lama, masak mau dibuang percuma. Beritahu tim sekretaris bahwa hari ini ada makanan tambahan. Gu Jingdong, apa maksudmu? Apa maksudmu? Sudah kubilang kalau ada yang tidak beres darimu, tapi Ruoyu tetap tidak percaya. Benar, aku memang menyukaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Aku sudah mengejarmu dengan sangat gigih, lalu kamu bilang kepadaku bahwa kamu tidak akan pernah menikah seumur hidupmu. Tapi, mengapa di sisimu tiba-tiba muncul wanita seperti itu? Karena dialah alasanku tidak ingin menikah waktu itu. Paham? Zhou Ruoyu, aku rasa tuanku tidak sesuka itu padamu, dia hanya mencari suasana baru saja. Kamu tidak lebih dari sekadar alat bagi keluargaku untuk memberikan keturunan. Kalau tidak, mengapa setelah kamu hamil, dia masih saja belum melamarmu? Aku sudah melamarnya. Tapi Ruoyu menolaknya. Saat ini aku masih dalam masa percobaan. Jangan coba-coba mengacaukan rencanaku. Gu Jingdong, kenapa kamu merendahkan dirimu sendiri seperti itu? Apa kamu sudah diguna-guna olehnya? Kenapa kamu repot-repot memikul beban orang lain? Kamu sudah marah? Ada yang lebih membuatmu kesal. Jingdong. Jangan bergerak. Gu Jingdong, kamu adalah direktur utama Gu, orang terkaya di Jiangcheng yang terhormat. Bagaimana bisa kamu berlutut untuk mengikat tali sepatu wanita rendahan seperti itu? Sudah selesai. Demi Nyonya tua, aku masih memberimu sedikit rasa hormat. Jika kamu terus berulah dan bersikap tidak sopan pada Ruoyu, jangan salahkan aku jika aku tidak lagi memikirkan hubungan baik keluarga kita. Kamu? Kenapa kamu masih belum pergi? Apa kamu mau menonton kami bermesraan? Zhou Ruoyu, tunggu saja di pesta ulang tahun Nyonya tua. Aku akan buat perhitungan denganmu. Dia sejak kecil dimanja secara berlebihan dan terbiasa bersikap sombong. Kata-katanya tadi, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa, aku tahu. Aku merasa bahwa kamu yang aku kenal sebelumnya sudah menjadi berbeda. Menjadi lebih baik atau lebih buruk? Menjadi lebih tampan. Hari ini, bukan hanya perjamuan ulang tahunku, tetapi juga pertemuan antara keluarga Gu dan Chen. Semoga kedua keluarga kita selalu menjalin hubungan baik dan kasih sayang kita terus bersemi. Selamat kepada Nyonya tua. Semoga kebahagiaanmu seluas Samudra Timur dan umurmu sepanjang Gunung Selatan. Aku dan Ruoyu ingin mendoakan ibu. Panjang umur dan selalu sehat. Bagus, bagus sekali. Makanlah yang banyak ya. Mengni, kenapa kamu tidak makan?
Matamu bahkan sampai merah begitu. Aku hanya merasa kasihan kepada Kak Jingdong. Apa maksud perkataanmu itu? Waktu itu, aku pergi ke kantor untuk menemui Kak Jingdong. Begitu pintu kubuka, aku melihat Zhou Ruoyu memaksa Kak Jingdong berlutut hanya untuk mengikatkan tali sepatunya. Nyonya tua, bagaimana mungkin dia tega memperlakukan Kak Jingdong seperti itu? Wanita semacam ini terlalu sombong karena dimanja. Sekarang saja saat belum sah menjadi bagian keluarga, jika nanti dia benar-benar menjadi Nyonya Gu, tidak akan menghargai Kak Jingdong, lebih tidak akan lagi menghormati Anda. Nyonya tua, tentang kejadian hari itu, saya bisa jelaskan, sebenarnya... Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Karena Nyonya dari keluarga-keluarga Gu, tidak perlu memberikan penjelasan kepada siapapun. Istri dari Jingdong, bebas ingin dia manjakan seperti apapun. Semakin dia dimanja, aku semakin senang. Pria yang memanjakan istrinya akan dilimpahi rezeki, sedangkan pria yang mengabaikan istrinya tidak akan kaya. Keluarga-keluarga Gu sangat memahami prinsip ini. Tapi Nyonya tua, dia tidak punya silsilah atau latar belakang keluarga, mana mungkin dia pantas bersanding dengan Kak Jingdong. Bukankah latar belakang keluarga Chen dan grup Chen kalian diberikan oleh keluarga-keluarga Gu kami? Kami keluarga-keluarga Gu bisa menentukan siapa yang akan jadi orang kaya, dan itulah yang akan terjadi. Jika kami ingin membuatmu bangkrut dalam semalam, kamu tidak akan sanggup bertahan hingga fajar tiba. Cepat minta maaf kepada Nyonya tua. Apa yang kukatakan tidak salah? Aku tidak salah. Zhou Ruoyu, wanita yang sudah bercerai dan membawa anak itu, bukankah dia sudah kotor? Jika keluarga Gu benar-benar menikahinya, bukankah dia akan ditertawakan oleh seluruh orang di kota Jiang? Menurutku kamu sendirilah yang menjadi lelucon. Pria mana yang tidak bisa kamu temukan? Kenapa kamu malah ingin merebut milik orang lain? Sudah merebut tapi tetap ditolak? Keluarga-keluarga Chen kita? Bagaimana bisa menghasilkan wanita tak tahu malu dan rendah seperti dirimu? Ayah, teganya kamu memukulku? Cukup. Ini, biarkan saya perjelas satu hal ini. Posisi nyonya rumah utama keluarga-keluarga Gu kita hanya akan disiapkan untuk Zhou Ruoyu. Hanya Zhou Ruoyu yang punya hak untuk menolak keluarga Gu kami. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kelayakan Ruoyu. Saya mengerti. Putri saya sudah bertindak lancang. Mulai sekarang, saya akan memberinya pelajaran dengan ketat. Awalnya aku mengira kamu adalah anak yang baik. Tapi hari ini kamu sengaja menghina Zhou Ruoyu. Keluarga-keluarga Gu kami tidak menyambutmu lagi. Mulai saat ini, kami memutuskan hubungan dengan keluarga Chen dan mencabut semua bentuk dukungan dana. Semua ini berakhir sudah. Ruoyu, aku sudah memberimu banyak waktu. Hari ini kebetulan Jingdong juga ada di sini, dan aku sebagai wanita tua ini, sudah tidak sabar lagi. Di hadapan tablet leluhur ini, aku hanya ingin satu jawaban darimu. Menjadi nyonya besar di keluarga Gu, apakah kamu bersedia atau tidak? Terima kasih atas kasih sayang dari Nyonya tua, apalah arti diri Ruoyu ini, hingga mendapatkan ketulusan hati dari keluarga Gu. Leluhur di atas, terimalah sujud hormat dari Ruoyu. Bagus sekali, bagus sekali. Aku akan mempersiapkan untukmu hadiah lamaran paling mewah dalam sejarah di seluruh Jiangcheng. Aku akan membiarkan semua orang di Jiangcheng tahu bahwa keluarga-keluarga Gu kami telah menikahi seorang istri yang sangat luar biasa. Putraku, ayo sekarang kita pergi membelikan Ruoyu perhiasan yang paling bagus. Terima kasih, Nyonya tua. Kalau mau berterima kasihlah juga pada Jingdong. Dia yang membayar semuanya. Wah, tinggal di rumah sebesar ini. Kamu benar-benar sudah naik kasta ya. Kakakku sayang, sudah lama tidak bertemu. Gadis sialan ini, nasibnya sungguh beruntung. Kalian mau apa? Beritanya sudah tersebar di luar katanya. Keluarga Gu memberimu mahar 10 juta dolar. Jadi, uang itu setengahnya milik kami kan? Aku sudah membesarkanmu, memberimu kemewahan. Sekarang, bukankah ini saatnya membalas kebaikan kami? Begitukah? Sejak kecil, nasi yang kumakan itu sudah basi. Pakaian yang kupakai adalah bekas yang tak diinginkan adikku. Saat suasana hati sedang buruk, kalian menghajarku untuk meluapkannya. Waktu aku bercerai dulu, kalian mempermalukanku seperti itu. Apa kalian sudah lupa? Jangan banyak bicara. Berikan kami 5 juta dolar, baru kami pergi. Kalau aku memberi kalian sekali saja, kalian akan sama seperti dulu. Kalian akan terus memalakku berkali-kali. Ini seperti jurang tanpa dasar. Bukan cuma aku, bahkan seluruh harta milik keluarga Gu akan kalian habiskan tanpa sisa. Kali ini aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Biar ku beritahu ya, kamu adalah milik keluarga Zhou, dan seumur hidupmu jangan harap bisa kabur. Kalau begitu, kalian habisi saja aku. Kamu pikir aku tidak berani? Ya? Biar ku beritahu, aku berjudi bola di luar sana, dan berutang lebih dari 3 juta dolar. Jika aku tidak bisa melunasinya, pilihannya kalau bukan melompat dari gedung, ya berakhir karena tekanan lintah darat, daripada aku sendiri yang tamat. Lebih baik aku mengajak seseorang untuk menemaniku. Kamu.
Gu Jingdong, ini adalah istri dan anakmu sendiri. Jika kamu tidak segera datang, Segera pulang ke rumah. mereka akan tiada. Jangan. Zhou Jianmin. Kamu benar-benar ingin dihukum. Jangan. Apa kamu tidak takut? Kalau Gu Jingdong kembali, dia tidak akan membiarkanmu tenang? Kamu pikir hanya kalian saja yang punya pendukung? Kakak tertuaku saat ini adalah bos besar dari geng teratai. Dia sudah dalam perjalanan ke sini. Menghabisi kalian para orang kaya ini itu semudah memencet seekor semut. Geng teratai? Terima kasih banyak atas bantuan keselamatan dari Tuan Gu. Itu hanya bantuan kecil saja. Setelah ini, selama Tuan Gu memberi perintah, geng teratai siap melayani Anda. Aku bahkan tidak takut jika Gu Jingdong tidak datang, karena kamu tidak memberiku uang. Aku akan memintanya pada kakak iparku. Kamu tidak tahu malu? Kita menunggu saja tidak ada gunanya. Bagaimana kalau begini? Mari kita mainkan sebuah permainan kecil. Seperti saat kita masih kecil dulu. Menggambar kura-kura di wajahmu. Jangan. Tapi kali ini, kita akan menggunakan pisau. Ibu, selamatkan aku. Jangan menangis ya. Berhenti. Hentikan. Jangan bergerak. Berlutut. Aku bilang berlutut. Jangan sampai kamu menyesal. Anak yang ada di dalam sini adalah putramu dan keponakan kecilku yang manis, bukan? 3, 2, 1. Aku berlutut. Jangan. Wah, sangat memuaskan. Aku tak pernah menyangka, Tuan Gu Jiangcheng yang terhormat, ternyata demi seorang wanita, seperti seekor anjing, berlutut di hadapanku. Sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Oh ya? Bosku sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Sebentar lagi, aku akan membuat hidupmu lebih tersiksa daripada kematian. Mana orangnya? Bos, saya sudah menunggu Anda, bantu saya menghabisinya. Penolongku benar-benar salah paham dengan orang sendiri. Anda penolongku, sungguh sebuah kesalahpahaman yang tak disengaja. Ini kakak, apa maksudnya ini? Ini, kakak. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Bawa dia keluar dari sini, dan terserah kau mau diapakan. Kemari, cepat, seret dia keluar. Kakak, ini salah paham. Kakak. Tuan Gu, lalu apa yang harus dilakukan pada wanita tua ini? Ruoyu, kamu sangat kejam. Ibu mengandungmu selama 9 bulan. Meskipun tidak hebat, ibu tetap sudah bersusah payah merawatmu. Ibu sudah memberimu kehidupan. Setelah kamu menikah dengan orang kaya, apakah kamu sudah melupakan ibumu? Sebenarnya siapa yang kejam di sini? Kadang aku sangat meragu, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Aku tidak pernah mengerti. Mengapa ibuku sendiri tidak mencintaiku? Apa sebenarnya kesalahanku? Hanya karena aku seorang anak perempuan? Karena hal itulah, apapun yang aku lakukan selalu dianggap salah. Jadi semua hal yang aku lakukan hanyalah demi adik laki-lakiku, ya? Aduh, kamu benar-benar anak tak tahu diri? Apa maksudmu? Aku tidak mencintaimu? Lihat saja sendiri, sejak kamu kecil sampai sekarang, uang yang sudah aku habiskan untukmu, semuanya aku catat dengan sangat teliti. Kasih sayang yang terlalu penuh perhitungan itu bukanlah cinta lagi. Aku benar-benar tidak seharusnya berharap bahwa kamu akan berubah. Ini nilainya sudah 80 atau 90 tahun, nilainya $100.000. Lihat saja, dia masih saja tidak merasa puas. Lihatlah, bukankah dia seharusnya mengembalikan semua ini? Sejak dia bisa menghasilkan uang sendiri, uang yang telah dia berikan kepada keluarga kalian, bahkan sudah lebih dari $100.000 atau $200.000. Aduh, buku catatanku. Apa yang sedang kamu lakukan? Buku catatanku, buku catatan yang kutulis itu. Utang yang dia miliki pada keluarga kalian, semuanya sudah lunas sejak lama. Tapi, bagaimanapun juga kami ini, adalah keluargamu. Semenjak bertemu Jingdong, aku baru menyadari bahwa ikatan darah tidak menjadikan seseorang keluarga, tapi adanya kasih sayanglah yang membentuknya. Cinta adalah sesuatu yang orang tuaku, adikku, bahkan mantan suamiku tidak pernah berikan padaku. Aku selalu berpikir bahwa aku yang tidak layak. Tapi sekarang aku tahu, kalianlah yang tidak layak.
Mulai sekarang aku dan kalian keluarga-keluarga jauh sudah tidak ada hubungan lagi, semuanya sudah berakhir. Ruoyu, bertahanlah. Ruoyu, ayo, kamu pasti bisa. Berjuanglah, Ruoyu. Tetap bertahanlah. Dokter, kenapa setelah disuntik anti nyeri, masih sesakit ini? Cepat lakukan sesuatu. Sudah lahir, bayinya lahir. Ruoyu, bayinya sudah lahir. Anaknya laki-laki. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dua keluarga bersatu, mengikat janji di hadapan semua, menjalin hubungan abadi selamanya. Pasangan yang serasi. Antar ke kamar pengantin. Jingdong, terima kasih ya. Sudah membuatku percaya pada cinta lagi. Terima kasih juga padamu. Karena sudah hadir kembali di sisiku. Kembali? Ya. Lalu kapan waktu sebelumnya? Hei, rahasia. Wah, kamu ya Gu Jingdong, sekarang sudah punya rahasia dariku, begitu ya? Katakan sekarang. Tidak mau beritahu. Ayo katakan, rahasia apa sebenarnya itu?